Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fajar ya. Kali ini gue mau jelasin gimana caranya untuk menaklukkan bos yang killer ya teman-teman. Jadi tonton sampai habis ya. Check it out. Dalam dunia kerja kita kan selalu ada beberapa pilihan ya teman-teman. Biasanya ada orang yang kerja di tempat yang nyaman tapi gajinya kecil. Ada juga yang tempatnya bos-bosnya agak killer tapi gajinya gede gitu. Nah, itu memang suatu bentuk pilihan ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya, semua di tempat kerja, mau killer mau nyaman, itu sama aja, berlaku dimanapun seperti itu ya. Inilah suasana di tempat kerja saya. Kalau siang tempatnya rindang, ada taman. Jarang sekali lah ini bertemu ya tempat kerja seperti ini. Jadi istirahat bisa sambil santai. Mulai aja ke pembahasan ya teman-teman. Jadi gini, kalau memang di tempat kalian yang pilihan kedua, yang bosnya sering marah-marah, galak, atau gimana lah pokoknya, membuat kalian gak betah, ini saya ada beberapa tips ya teman-teman untuk mengatasi hal tersebut. Jadi supaya kalian selain kerja menjadi nyaman, gaji kalian pun besar ya teman-teman. Jadi bukan hanya nyaman tapi gaji juga besar. Jadi nggak usah pilih yang pilihan pertama yang nyaman tapi gajinya kecil. Itu sih menurut saya sih nggak maju teman-teman buat kalian. Jadi langsung saja ya teman-teman. Tips yang pertama yaitu, setiap orang kan punya kelemahan ya teman-teman. Mau bosnya kadang-kadang terlihat pinter gitu loh, atau memang dia pinter tapi pasti ada satu kelemahan. Biasanya kalau bos yang sering marah-marah itu, dia biasanya kekurangannya di hal teknis ya teman-teman. Jadi misalkan kalian punya keahlian di dalam hal teknis, misalkan di dalam NWP atau arsitektur atau struktur, nah itu pasti bos tersebut ada satu kelemahan yang nggak bisa teman-teman. Sebenarnya mempunyai bos yang tegas, yang galak seperti itu tuh ada satu keuntungan buat kita yang bisa mengambil hatinya. Dengan kata lain, bukan ngambil hatinya cari muka ya teman-teman, tapi ngambil hatinya itu dengan kita mempunyai ilmu yang tidak dimiliki bos tersebut. Jadi begini, kalau misalkan bos itu tidak mempunyai ilmu yang kalian punya, itu pasti bos tersebut akan jadi segan sama kalian dan pasti butuh kalian terus gitu loh. Dia nggak bakalan nggak bakalan pindah ke orang lain, dan kalian pasti akan jadi tulang punggung dari dia. Dan di situ satu kesempatan buat kalian bisa mengambil hatinya. Nah, kalau sudah bos tersebut udah klik dengan kalian, itu biasanya orang pada iri ya teman-teman, karena yang lain pasti akan dicecer sama dia. Sebenarnya dia tuh bukan nyecer karena benci sama kalian atau gimana. Sebenarnya dia tuh nyecer karena kalian itu tidak bisa jawab. Jadi ada hal yang gampang yang harus kalian jawab tapi kalian tidak bisa jawab. Itu yang membuat kita jadi nggak nyaman di tempat kerja. Karena kenapa? Kita ngerasa, aduh bos ini kok galak banget, aduh bos ini kok terlalu detail banget, padahal mah kita yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari bos tersebut. Tapi kalau kita bisa menjawab, saya rasa sih fine-fine aja gitu loh. Malah justru kalian malah jadi satu hal penting yang
bagus untuk kalian. Karena kenapa? Misalkan kalian masuk di tempat perusahaan baru ya, dengan bos kita yang tegas, yang galak seperti itu, otomatis ya yang namanya senior ataupun orang lama pun itu gak bakalan berani sama dia gitu loh. Dan kalau misalnya kita di bawah bos tersebut, otomatis kita akan aman gitu loh dari orang-orang kadang-kadang nyuruh-nyuruh kita karena kita masih baru atau gimana gitu loh teman-teman. Justru saya bilang dengan bos killer tersebut adalah satu nilai untuk kalian bisa mendapatkan gaji yang tinggi tapi kerja kita juga nyaman seperti itu. Jadi jangan berpikir tentang negatif dulu ya. Kita wah bosnya killer kita nggak mau masuk, jangan. Kalau kita punya keahlian yang lebih dan bos yang killer itu tidak mempunyai keahlian tersebut, kita bisa atasi semuanya dengan baik gitu ya teman-teman. Jadi itulah trik dan tips untuk kalian yang pengen mendapatkan gaji gede dan kerja bisa menjadi nyaman. Selain bos kita yang memang udah tegas ya teman-teman, yang galak gitu loh. Sebenarnya bukan galak sih, sebenarnya dia tuh tegas seperti itu. Ini ada satu lagi tips buat kalian yang belum mau berani ya, maksudnya kalau ada kesempatan kalian naik jabatan ataupun ada dari perusahaan lain menawarkan ke kalian lebih besar, kalau bisa jangan sampai ditolak. Coba dulu teman-teman, karena kesempatan itu nggak ada kedua kalinya. Jadi minimal kalian masuk ke situ itu udah dapat pengalaman baru sama koneksi baru gitu teman-teman. Jadi kesempatan itu nggak bakalan balik kedua kalinya teman-teman. Nah kita harus berani teman, dan itu memang ilmunya harus orang-orang yang harus benar-benar berani ya teman-teman. Kadang-kadang ada orang yang nggak mau resiko, ya sudahlah saya segini aja yang penting udah cukup. Nah itu kalau orang udah berpikiran seperti itu, saya jamin gak bakalan maju deh. Kalian gak bakalan maju, dan kalian kehidupan kalian itu akan begitu-begitu saja. Karena gini, manusia itu ada saat kita lagi jaya. Nah pas lagi jaya itu kalian gak ambil kesempatan, itu nanti sampai tua itu kalian gak bakalan ada kesempatan lagi, dan kehidupan kalian akan begitu-begitu saja. Tapi pas lagi jaya itu kalian ada kesempatan, kalian ambil, dan sampai tua pun kamu biasanya itu kehidupannya lebih baik, lebih bagus, dan akan semakin naik tinggi gitu loh teman-teman. Jadi kalau bisa ya, kalau memang ada kesempatan naik jabatan ataupun ada dari perusahaan lain yang lebih baik, jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalian buktikan, saya yakin kalian bisa sukses. Oke, itu aja teman-teman. Semoga kalian semua bisa menjadi sukses dan tips ini bisa kalian jalankan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.